Manajemen kesiswaan dapat diartikan sebagai usaha pengaturan terhadap peserta didik, mulai dari peserta didik tersebut masih sekolah sampai dengan mereka lulus sekolah. Kemudian dapat diartikan juga sebagai usaha pengukuran terhadap peserta didik mulai dari peserta didik tersebut masuk sekolah sampai dengan mereka lulus sekolah. Yang diatur secara langsung adalah segi-segi yang berkenaan dengan peserta didik secara langsung dan segi-segi lain yang berkaitan dengan peserta didik secara tidak langsung. Nah, pengaturan terhadap segi-segi lain selain peserta didik itu dimaksudkan untuk memberikan layanan yang sebaik mungkin terhadap peserta didik. Sedangkan tujuan dari manajemen kesiswaan sendiri adalah untuk mengatur kegiatan-kegiatan peserta didik agar kegiatan tersebut bisa menunjang proses pembelajaran di lembaga pendidikan atau sekolah. Dan lebih lanjutnya lagi, proses pembelajaran ini di lembaga sekolah dapat berjalan lancar dan tertib dan teratur sehingga dapat memberikan kontribusi bagi pencapaian tujuan sekolah dan tujuan pendidikan secara keseluruhan. Kemudian fungsi manajemen kesiswaan sendiri adalah sebagai wahana bagi peserta didik untuk mengembangkan diri seoptimal mungkin, baik yang berkenaan dengan segi-segi individualitasnya, segi sosial, apresiasi, kebutuhan, dan segi-segi potensi pendidik lainnya. Nah, agar tujuan dan fungsi manajemen kesiswaan ini dapat tercapai, ada beberapa prinsip yang perlu diperhatikan dalam pelaksanaannya. Prinsip-prinsip yang dimaksud yaitu yang pertama dalam mengembangkan program manajemen kesiswaan, penyelenggara ini harus mengacu pada peraturan yang berlaku saat program itu dilaksanakan. Kemudian manajemen kesiswaan ini dipandang sebagai bagian keseluruhan manajemen sekolah. Oleh karena itu, ia harus mempunyai tujuan yang sama dan atau mendukung terhadap tujuan manajemen sekolah secara keseluruhan. Kemudian seluruh manajemen kesiswaan ini haruslah mengemban misi pendidikan dan dalam rangka mendidik peserta didik. Kegiatan-kegiatan manajemen kesiswaan ini haruslah diupayakan untuk mempersatukan peserta yang mempunyai keragaman latar belakang dan punya banyak perbedaan-perbedaan yang ada pada diri peserta didik, agar saling mempersatukan, saling memahami, dan saling menghargai antara satu dengan yang lainnya, sehingga setiap peserta didik ini memiliki wahana untuk berkembang secara optimal. Kemudian, kegiatan manajemen kesiswaan ini haruslah dipandang sebagai upaya pengaturan terhadap bimbingan peserta didik. Kemudian, kegiatan manajemen kesiswaan ini haruslah mendorong dan memacu kemandirian peserta didik itu sendiri. Sedangkan prinsip kemandirian ini akan sangat bermanfaat tidak hanya ketika di sekolah, melainkan juga ketika ia sudah terjun ke masyarakat. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, kita lanjut ke materi yang keempat, yaitu mengenai ruang lingkup manajemen kesiswaan. Secara umum, manajemen peserta didik atau kesiswaan memiliki 3 tugas utama yang harus diperhatikan, yaitu yang pertama dalam penerimaan mahasiswa baru, yang kedua kegiatan kemajuan belajar, yang ketiga bimbingan dan pembinaan disiplin peserta didik. Adapun ruang lingkup manajemen pendidikan yaitu manajemen peserta didik, yaitu ada 9 poin. Yang pertama, perencanaan peserta didik. Perencanaan peserta didik merupakan langkah pertama dalam menentukan kegiatan apapun, termasuk dalam pelaksanaan manajemen peserta didik. Ada 2 langkah yang harus diperhatikan atau yang harus dilakukan dalam perencanaan peserta didik. Yang pertama yaitu menentukan banyaknya siswa yang akan diterima. Ini sesuai daya tampung di sekolah yang bersangkutan dan dalam tahun tersebut.
Yang kedua yaitu menyusun program kegiatan kesiswaan yang berpacu pada visi misi sekolah, minat bakat siswa, sarana dan prasarana yang ada, anggaran yang tersedia, dan tenaga kependidikan yang tersedia. Yang kedua yaitu rekrutmen peserta didik. Rekrutmen peserta didik pada hakikatnya adalah proses pencarian untuk menentukan peserta didik yang nantinya akan menjadi peserta didik di sekolah yang bersangkutan. Yang ketiga yaitu orientasi peserta didik. Kegiatan ini fokus pada pengenalan lingkungan belajar sehingga peserta didik dapat mengenali lingkungan dan budaya sekolahnya yang baru. Dalam hal ini fisik sekolah maupun keadaan sosial sekolah. Yang keempat yaitu pengelompokan peserta didik. Pengelompokan peserta didik dalam hal ini yaitu untuk kegiatan belajar siswa atau peserta didik sehingga bisa sesuai dengan kemampuan sehingga dapat memudahkan peserta didik dalam proses pembelajaran. Yang kelima yaitu pembinaan peserta didik. Salah satu tujuan pendidikan adalah menghasilkan lulusan yang berkualitas. Tinggi rendahnya kualitas pendidikan dipengaruhi oleh beberapa faktor, di antaranya penilaian oleh guru, di mana hal ini sangat tergantung pada objektivitas penilaian. Yang keenam yaitu mengatur evaluasi hasil belajar peserta didik. Evaluasi hasil belajar peserta didik sangat perlu dilakukan agar dapat mengetahui sejauh mana perkembangan peserta didik. Yang ketujuh yaitu mengatur kenaikan tingkat peserta didik. Kenaikan kelas dapat diatur sesuai dengan kebijakan masing-masing sekolah. Dalam kenaikan kelas, sering terjadi masalah-masalah yang memerlukan penyelesaian secara bijak. Masalah tersebut dapat diperkecil jika data-data tentang hasil evaluasi siswa objektif dan mendayagunakan fungsi. Yang kedelapan yaitu mengatur peserta didik yang mutasi dan drop out. Mutasi dan drop out sering terjadi di dunia pendidikan. Oleh karena ini, kedua hal ini harus ditangani dengan baik agar tidak mengakibatkan keruwetan atau keribetan yang berlarut-larut sehingga pada akhirnya akan mengganggu aktivitas sekolah secara keseluruhan. Yang terakhir yaitu kode etik, pengadilan, hukum, dan disiplin peserta didik. Pendidikan didasarkan atas norma-norma tertentu bagi peserta didik. Norma dan aturan tersebut mengharuskan peserta didik mengikutinya. Selain itu, peserta didik selayaknya menjadi contoh terdepan dalam hal penataan tradisi dan aturan yang dikembangkan di lembaga pendidikan. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Saya kembalikan ke moderator. Saya Muhammad Samsi ya, sebagai pemateri yang kedua akan membahas tentang macam-macam pendekatan manajemen kesiswaan. Pendekatan dalam manajemen kesiswaan ya, itu dilakukan untuk mencapai daripada tujuan dan fungsi manajemen kesiswaan itu sendiri. Menurut Rifai ya, referensi yang kami dapati ada tiga macam pendekatan manajemen kesiswaan, yaitu pendekatan kualitatif, pendekatan kuantitatif, dan pendekatan terbaru. Pendekatan kuantitatif atau the quantitative approach ya, pendekatan ini itu lebih menitikberatkan pada segi-segi administrasi dan birokratif lembaga pendidikan. Pada pendekatan ini, peserta didik atau siswa itu diharapkan dapat memenuhi tuntutan-tuntutan dan harapan-harapan lembaga pendidikan tempat peserta didik ya. Nah, wujud daripada pendekatan ini secara operasional adalah dengan mengharuskan kehadiran secara mutlak
bagi peserta didik, memperketat presensi, penuntutan disiplin yang amat tinggi, dan menyelesaikan tugas-tugas yang diberikan. Dengan demikian, itu diharapkan peserta didik menjadi mampu atau kompeten. Kemudian pendekatan yang kedua yaitu the qualitative approach. Nah, kalau dibandingkan dengan pendekatan kuantitatif yang tujuannya adalah untuk membuat peserta didik itu menjadi mampu atau kompeten, nah pendekatan ini malah bertujuan untuk membuat peserta didik itu betah, ya, menjadi senang dan sejahtera. Asumsi pendekatan ini adalah jika peserta didik senang dan merasa sejahtera, ya, maka mereka itu dapat belajar dengan baik. Selain itu, mereka juga akan senang mengembangkan dirinya sendiri tanpa beban. Nah, pendekatan kualitatif itu sama dengan pendekatan kalau sekarang itu adalah pendidikan humanis, ya. Kemudian yang ketiga adalah pendekatan terpadu. Nah, pendekatan ini itu merupakan perpaduan antara dua pendekatan yang tadi, ya, yang saya sudah sebutkan tadi, yaitu kualitatif dan kuantitatif. Nah, di dalam pendekatan ini peserta didik itu diminta untuk memenuhi tuntutan lembaga pendidikan, ya, baik birokratif dan administratifnya. Juga nantinya diberi penawaran berupa insentif lain kepada peserta didik, ya, agar dapat memenuhi kebutuhan dan kesejahteraan peserta didik. Jadi dalam pendekatan ini itu pendekatan terpadu, maksud saya peserta didik memenuhi birokratif seperti tuntutannya, kemudian ada timbal balik daripada lembaga pendidikan itu, sehingga ketika peserta didik menjalankan aturan-aturan yang dituntut kepada mereka dari lembaga pendidikan, mereka merasa senang karena ada fasilitas-fasilitas yang diberikan. Karena pada dasarnya pendekatan terpadu ini menyelaraskan, ya, dengan menyediakan iklim yang kondusif untuk menyelesaikan tugas-tugas tersebut. Tugas apa? Ya, tugas daripada birokratif dan administratif. Nah, dari penjelasan itu bisa kita pahami bahwa dalam manajemen kesiswaan itu diperlukan pendekatan-pendekatan atau cara pandang yang tepat. Gunanya adalah untuk menyesuaikan, karena terkadang lembaga pendidik itu sesuai dengan cara pandang cara pandang kualitatif ataupun kuantitatif, gitu, atau dapat dipadukan. Itu karena setiap lembaga pendidik ada yang berbeda-beda cara sudut pandangnya. Ini juga mencari pendekatan yang terbaik itu untuk menciptakan iklim yang kondusif, karena tidak semua pendekatan seperti itu yang saya sebutkan tadi, yang tiga itu, ya, terkadang cocok pada lembaga tertentu saja. Kemudian ada konsep, ya, pengelolaan yang ditawarkan melalui pendekatan manajemen peserta didik ini tidak mudah dilaksanakan, karena ya tadi paradigma lama pendidikan, ya, yang telah berjalan dan melekat begitu kuat. Jadi ada tradisi di dalam birokrasi, ya, kelembagaan yang memang sulit untuk diubah.
ada beberapa kendala ya yang mungkin muncul dan perlu diperhatikan ya dalam pelaksanaan pendekatan tadi. Yang pertama nih, pelaksanaan daripada pendekatan manajemen itu harus didukung dengan peningkatan kualitas guru dan kesadaran masyarakat yang tinggi akan arti dan fungsi sekolah ya. Jadi sangat penting sekali bahwasanya kesadaran ya, tentang arti dan fungsi sekolah itu sendiri sebagai upaya kesuksesan daripada pelaksanaan pendekatan manajemen tersebut. Kemudian yang kedua itu mengubah kebiasaan. Ya, tadi ada yang namanya paradigma lama. Itu sering bercokol. Ya, sering bercokol artinya sudah tersistem itu. Yang sudah menguasai dunia pendidikan, yang terkadang selalu memperoleh fasilitas dan kemudahan, yang terkadang kalau meminta fasilitas dan kemudahan itu tidak mudah itu untuk melaksanakan pendekatan tersebut. Namun jika ini tidak diatasi ya mungkin pendekatan manajemen peserta didik atau kesiswaan ini tidak akan dapat berperan optimal. Yang ketiga itu diperlukan kesiapan SDM kepala sekolah. Karena apa? Ya kepala sekolah itu adalah pimpinan tertinggi ya dalam pelaksanaan manajemen ya. Maka perlu kepala sekolah yang memiliki SDM yang kompeten. Nah, ini untuk menciptakan manajer yang kemanajemenan yang kreatif dan profesional tentunya. Dan yang terakhir itu diperlukan kesiapan daripada masyarakat dalam perannya sebagai komite sekolah yang berkualitas. Kesiapan masyarakat ini perlu karena sebagai kontrol ya, ibarat seperti itu. Karena apa? Ya, kalau ada hubungan yang baik, kontribusi dari masyarakat dengan lembaga pendidikan, itu biasanya akan menciptakan lingkungan yang sangat mendukung dalam dunia pendidikan. Ya, contohnya masyarakat yang enggan atau tidak suka dengan anak bolos. Ketika mereka bolos, ini siswa dari sekolahan, ya. Nah, otomatis nanti masyarakat itu jadi benteng pengendali dan mencegah adanya kebolosan. Masyarakat tidak akan mau menampung siswa-siswa bolos yang seperti itu. Itu komite yang baik untuk menerapkan daripada manajemen pendekatan, manajemen kesiswaan ya dalam berbagai pendekatan. Baik, itu yang bisa saya sampaikan. Lanjut ke pemateri yang ketiga. Terima kasih.